Pernah kepikiran nggak, apa sih yang bikin seorang pria itu benar-benar kuat, bukan cuma soal otot, tapi kekuatan dari dalam? Nah, kali ini kita bakal bongkar tuntas 3 pilar utama buat ngebangun kekuatan itu. Ini semua idenya dari channel Pria 100%. Udah siap buat jadi versi diri lo yang paling tangguh? Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling basic ya. Apa sih artinya jadi kuat? Yang beneran kuat loh, pastinya bukan cuma soal gedein lengan kan? Nah, ini pertanyaan penting yang bakal kita jawab bareng-bareng. Kita akan bedak 3 pilar kekuatan yang, wah, bisa jadi bakal ngubah cara pandang kamu soal diri sendiri. Ini nih, ada satu kenyataan pahit yang kadang kita suka nggak sadar. Kata sumber kita, kalau kita nggak sengaja, nggak sadar buat ngebangun kekuatan diri, cap lemah itu bisa nempel terus, seumur hidup. Dan rasa takut dicap lemah inilah yang justru jadi titik awalnya, jadi motivasi paling gede buat berubah. Yuk, mulai bangun fondasi yang kuat dari sekarang. Terus, rasa lemah itu datangnya dari mana sih? Nah, sumber kita ini nunjuk ke satu hal utama, ketidaksiapan. Jadi pas hidup ngelempar tantangan, kita malah ngerasa kayak tersesat, bingung, kewalahan. Itu tandanya fondasi kita lagi goyang. Dan dari situlah kita harus mulai benerin. Oke, terus gimana dong cara ngencengin lagi fondasi yang goyang itu? Jawabannya ada di pilar yang pertama, berani hadapin rasa sakit. Kekuatan sejati itu nggak mungkin lahir dari tempat yang enak-enak aja, dari zona nyaman. Justru, kekuatan itu ditempa di tengah kesulitan. Pas kita sengaja milih buat ngadepin yang nggak enak, bukan malah kabur. Nah, sumber kita ini ngebagi rasa sakit jadi 2 jenis yang perlu kita akrabin. Yang pertama, sakit fisik. Tahu kan, rasa panas di otot pas lagi angkatan terakhir di gym? Itu dia. Yang kedua, ini yang sering kali lebih berat, yaitu sakit emosional. Maksudnya, berani ngadepin kecewa, ditolak, atau gagal, tanpa nyari pelarian kemana-mana. Di sini ada metafora yang keren banget. Coba deh bayangin tangan kuli atau pekerja keras. Kan kapalan tuh. Nah, katanya otak sama hati kita juga bisa kapalan kayak gitu. Jadi, setiap kali kita ngelewatin kesulitan, mental dan emosi kita itu kayak ikut mengeras, jadi lebih tebel, dan ujung-ujungnya jadi jauh lebih kuat. Oke, jadi membiasakan diri sama rasa sakit itu satu hal, tapi ada musuh lain yang kerjanya justru kebalikannya. Namanya kepuasan instan. Ini pilar kita yang kedua, belajar nolak godaan kesenangan yang gampang didapat. Ini bukan sekedar soal nahan diri ya, tapi soal ngambil alih lagi kendali atas dorongan-dorongan dalam diri kita. Jadi, kepuasan instan itu apaan sih? Simpelnya gini, seneng tanpa perlu usaha. Itu tuh kayak jalan pintas dopamin yang bikin otak kita jadi malas. Dan setiap kali kita ambil jalan pintas itu, sebenarnya kita lagi ngerusak kemampuan kita buat berjuang dapetin sesuatu yang benar-benar berharga. Contohnya, wah kita semua pasti tahulah, sumber kita ini nyebutin beberapa yang paling umum, kayak main game kebanyakan, nonton porno, mabuk-mabukan. Benang marahnya sama semua. Mereka ngasih rasa seneng yang melonjak tanpa perlu usaha apa-apa. Nah, disitulah letak jebakannya. Pertanyaannya sekarang, terus apa akibatnya kalau kita terus-terusan milih jalan gampang ini? Apa sih yang sebenarnya terkikis dari dalam diri kita setiap kali kita nyerah sama godaan instan? Jawabannya lumayan brutal, kemalasan dan kepengecutan. Coba deh pikirin, kalau otak kita dibiasain lari ke hal-hal yang enak tiap kali stres, artinya kita lagi ngelatih diri sendiri buat kabur dari tanggung jawab. Pelan-pelan, kita jadi pengecut yang ngehindarin tantangan, bukan jadi pejuang yang ngadepin. Oke, setelah kita belajar hadapin sakit dan nolak godaan, ada satu pilar terakhir yang ngikat semuanya, yaitu mendekatkan diri pada Tuhan. Ini bukan cuma tambahan loh. Menurut sumber kita, ini justru fondasi utamanya, sumber kekuatan sejati yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Sumber kita ini ngasih pertanyaan retoris yang nusuk banget. Gimana kita bisa jadi kuat kalau kita justru menjauh dari yang maha kuat? Apapun keyakinan kamu, pesannya jelas banget. Fondasi spiritual itu ibarat jangkar yang nahan kita pas badai kehidupan datang. Dan ada peringatan penting nih. Punya kekuatan tapi nggak punya arahan spiritual itu bisa bahaya banget. Bisa-bisa malah jadi sombong dan kejam. Kekuatan sejati, menurut kerangka ini, itu harus selalu diimbangi sama kerendahan hati dan moralitas. Nah jadi, setelah kita bedah 3 pilar ini, kita nggak cuma dapat teori doang. Kita sekarang punya semacam cetak biru. Sebuah rencana yang jelas buat ngebangun benteng pertahanan batin yang nggak gampang roboh. Yuk kita rangkum cetak birunya jadi 3 langkah praktis. Pertama, cari dan biasain diri sama rasa sakit buat ngebentuk ketahanan.
Kedua, stop cari-cari kesenangan instan buat ngebangun disiplin. Dan yang ketiga, perkuat hubungan sama Tuhan sebagai jangkar utama. Ingat ya, ketiganya ini harus jalan bareng, saling nguatin satu sama lain. Nah, sekarang pertanyaannya balik lagi ke kamu. Dari 3 pilar ini, hadapi sakit, tolak yang instan, dan dekati Tuhan, kira-kira pilar mana yang paling kamu butuhin buat dibangun sekarang? Jangan cuma dipikirin doang, pilih satu, dan langsung mulai bangun hari ini juga. Karena kekuatan sejati itu nggak ditumbuhin, tapi dibangun.